Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bargi Surabaya dan Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FK UNER Surabaya. Selamat siang juga kepada panelis. Saya meneruskan dari presentasi Dr. Devi. Ya, bagaimana kita melihat jantung kanan ya, yang selama ini jarang kita nilai, jarang kita perhatikan. Ya, ternyata mempunyai dampak yang sangat banyak. Lalu apa yang harus kita ukur ya? Apa yang harus kita perhatikan dari jantung kanan? Dan tentunya secara mudah saya ingin menunjukkan bagaimana kita mengawali untuk mengukur dari jantung kanan ini. Dari jantung kanan ini tentu dampaknya adalah akhirnya adalah akan ada peningkatan tekanan ya. Peningkatan tekanan di jantung kanan itu nanti akan berdampak pada tekanan pada paru ya, bisa juga yang kita sebut dengan pulmonary hypertension. Dan definisinya ini sebenarnya tidak bisa didefinisikan dengan pemeriksaan ekokardiografi, dan pemeriksaan ekokardiografi ini hanyalah sebagai asumsi atau probability apakah pasien ini menderita pulmonary hypertension atau tidak, karena untuk diagnosis definitifnya tentunya harus dilakukan pengukuran dengan right heart catheterization ya. Lalu di mana letak peran ekokardiografi dalam pemeriksaan jantung kanan? Letak perannya adalah apabila pasien sudah ada simptom, sign ya, dan histori yang mengarah ke pulmonary hypertension, tentunya tool apa yang harus kita gunakan adalah toolnya adalah ekokardiografi ya. Dan dari masing-masing measurement ini tentunya kita bisa tentukan apakah pH ini adalah low probability, intermediate probability, atau high probability dari pulmonary hypertension. Ini saya hanya mengulang dari guideline, bahwa di guideline sudah disebutkan bahwa apa yang harus kita ukur, yang kita ukur adalah TR velocity ya. Lalu yang kedua, presence of other pulmonary hypertension sign ya. Presence of other echo sign itu apa? Kita bisa lihat dari secara morfologi atau kita bisa lihat secara hemodinamik ya. Apabila TR velocity-nya kurang dari 2,8 ya, kita mungkin yakin ya bahwa ini kemungkinan kecil pH. Apabila sudah lebih dari 3,4 atau 2,9 sampai 3,4, ini ada high probability ya, bahwa yang kita temui ini adalah pulmonary hypertension. Lalu other echo sign itu apa? Kita bisa lihat dari ventricle, PA-nya, atau IVC-nya ya. Ventricle-nya apa yang kita lihat? Kita lihat adalah eccentricity index ya, dari LV dan RV ya. Apabila rasionya lebih dari 1 ya, kemungkinan ini sudah positif ya. Lalu apakah ada D-shape ya? D-shape pada saat fase sistolik atau diastolik ya, itu kita bisa melihat bahwa itu adalah indirect sign dari peningkatan volume overload atau pressure overload ya. Lalu pada pulmonary artery apa yang kita bisa temui? Yang kita bisa temui adalah apabila pulmonary valve acceleration time-nya kurang dari 105, ini sudah satu sign dari echo bahwa mungkin ini adalah pulmonary hypertension ya. Apabila kita jumpai diameter yang sangat besar, lebih dari 25 mm, ini juga salah satu echo sign. Lalu berikutnya apa morfologi yang bisa kita lihat? Kita bisa lihat dari inferior vena cava dan right atrial. Jadi dari seluruh morfologi, dari seluruh anatomi dari right ventricle, kita bisa estimasi apakah kemungkinan ada pH atau tidak. Lalu secara integratif data-data tersebut dikumpulkan, lalu kita bisa kategorikan apakah dia low probability, intermediate probability, atau high probability, dan masing-masing mempunyai implikasi klinis. Implikasi klinisnya, maka apabila dia high probability, maka tentunya pasiennya harus dilanjutkan dengan kateterisasi jantung kanan ya. Lalu secara definitif, apakah penyebab pH? Penyebab pH bisa dari prekapiler, postkapiler ya, atau combine ya. Ini
mungkin sudah dijelaskan dari Dr. Devi. Lalu apa yang kita lihat dari parameter-parameter tersebut? Yang kita lihat adalah RV-nya, ya, RA-nya, dan IVC-nya. RV-nya kita bisa lihat fungsi sistolik, fungsi diastolik, dan RA-nya kita bisa lihat ukuran, ya. Dan berikutnya kita bisa lihat dari IVC-nya. Jadi ada view-view tertentu yang kita bisa dedicatedkan untuk pemeriksaan, untuk lebih jelas melihat RV, ya. Karena RV itu bentuknya tidak seperti LV. LV itu kan bentuknya bullet shape sehingga mudah diasumsikan, tetapi RV bentuknya asimetris, ya. Jadi tergantung dari operator. Apabila operator sedikit mentilting, mungkin ukurannya bisa berubah, ya. Jadi tentunya ada dedicated view dari RV, dari apical force chamber, atau ada juga fokus RV, ya, RV fokus dari apical force chamber, atau modifikasi dari apical force chamber. Jadi intinya dari masing-masing gambar ini tujuannya definisi border dari ekokardiografinya kita bisa tentukan RV, mana RA, ya, dan mana katupnya. Lalu ukuran apa yang bisa kita assess, ya? Kita bisa ukur dari wall thickness-nya, dan dari wall thickness kita paling mudah pada posisi subcostal. Pada posisi subcostal kita bisa ukur ketebalan dari RV, ya. Dan normalnya adalah kurang dari 0,5. Nah, ini yang terpenting, ya. Fungsi sistolik RV ini tidak mudah untuk diukur, ya, dibanding LV, karena RV itu bentuknya tidak bisa diasumsikan seperti LV. Jadi secara umum kita bisa gunakan pemeriksaan melalui pemeriksaan 2D, pemeriksaan Doppler, dan pemeriksaan 3D, atau kita bisa gunakan strain, ya. Dan untuk pemeriksaan 2D kita bisa, yang sering kita lakukan adalah pengukuran tapse. Lalu kita dari Doppler, ya, tisu Doppler kita bisa ukur systolic prime velocity-nya. Dan pemeriksaan 2D kita bisa ukur fractional area change-nya, ya. Jadi ini hanya diameter, ya, tidak asumsi volume seperti LV, ya. Dan ini parameter ini mungkin yang perlu dilaporkan, tetapi apabila kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan lain, mungkin kita bisa ukur dengan T-index dari RV, ya. Ini menunjukkan global, ya, fungsi global dari performa RV, atau kita bisa gunakan global longitudinal strain dari RV. Dan yang terbaru, ya, yang saat ini sedang dilakukan banyak penelitian adalah kita bisa lakukan pemeriksaan ejection fraction secara teliti dari RV. Lalu kelemahan dari pemeriksaan strain ini sampai saat ini belum ada kesepakatan yang baku berapa ukuran normal dari RV strain, ya. Jadi masing-masing penelitian mempunyai cut off sendiri-sendiri, dan ini mungkin ke depan akan kita bisa jumpai ukuran yang seragam, karena pengukuran dari RV strain ini ada ketimpangan dari masing-masing vendor, ada ketimpangan dari masing-masing teknik bagaimana cara mengukur RV strain. Dan ini PAPSE adalah pengukuran yang sering kita lakukan. Kita lakukan pengukuran emut dan kita ukur ketinggian dari tricuspid annulusnya, ya. Kita sebut normal apabila lebih dari 16 mm. Ya, ini adalah pemeriksaan standar yang sering kita lakukan. Lalu dengan menggunakan Doppler kita bisa mengukur dengan kita tentukan dengan S prime, ya, systolic annular velocity-nya, dan normalnya adalah lebih dari 9,5, ya. Jadi ini keuntungannya adalah mudah, ya. Apabila kita lakukan banyak pengukuran maka ukurannya tidak banyak berbeda, tetapi kelemahannya adalah dia angle dependent, ya. Jadi apabila sudutnya berubah dikit maka ukurannya juga ikut berubah. Dan berikutnya yang lebih direkomendasikan adalah fractional area change, ya. Jadi dengan pengukuran fractional area change
kita bisa mengukur fungsi RV ya, di mana normalnya adalah kurang dari 35%, ya. Lebih dari 35%. Lalu berikutnya kita bisa gunakan T-index ya. T-index sama dengan pengukuran T-index dari RV ya. Tentunya sama seperti LV, kita bisa ukur fungsi diastolik dari RV. Kita ukur fungsi diastoliknya melalui tricuspid inflow atau tisu Doppler ya. Kita bisa ukur estimasi dari RV and diastolic pressure-nya ya, dengan sensitivitas 79% dan spesifisitas 73%. Dan RV diastolic function sesuai dengan guideline mempunyai ukuran normal berikut. Lalu berikutnya kita juga bisa lakukan assessment pada right atrial. Pada right atrial kita bisa ukur dimensi dan area ya. Jadi dimensi, secara dimensi kita bisa lihat minor axis-nya dan major axis-nya ya. Minor axis-nya apabila kita ukur masing-masing pria dan wanita mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Lalu bagaimana kita menentukan estimasi dari tekanan RA? Tekanan RA kita estimasi dari pemeriksaan IVC ya. IVC kita ukur dan kita kolapsnya kita bandingkan ya, di mana ukuran maksimal dikurangi ukuran minimal dan dibagi ukuran maksimal. Apabila IVC kolapsnya lebih dari 50% ya, RA-nya estimasinya adalah 3 mm merkuri ya. Apabila kurang dari 50%, maka RA pressure-nya kemungkinan lebih dari 15 ya, apabila diameternya sekian. Lalu ada juga tanda-tanda dari morfologi. Apabila tekanan di right ventricle sudah sedemikian tinggi, maka karena RV dan LV itu adalah mempunyai interdependence, mempunyai dependensi juga. Jadi fungsi dari RV tergantung LV, LV juga tergantung RV, maka pasti kejadian apapun di RV akan memberikan dampak ke LV. Terbukti dari gambaran ini, apabila ada peningkatan tekanan volume, maka akan ada bentukan D-shape ya, pada saat fase diastolik, dan pada saat fase sistolik tampak D-shape apabila ada pressure overload. Ini adalah contoh dampak morfologi terhadap peningkatan tekanan di RV ya. Kita bisa lihat, mungkin kita bisa jumpai paradoks dari IVS, mungkin kita bisa jumpai D-shape ya. Dan yang jarang kita temui, tetapi ini sangat penting ya, karena spesifisitasnya cukup tinggi ya. Mungkin kita bisa jumpai mekanol sign ya. Mekanol sign ini dimana apabila ada akut RV failure ya, ada gagal jantung RV akut ya, mungkin kita bisa temui mekanol sign ya. Dan ini sering kita jumpai pada akut pulmonary embolia. Lalu berikutnya LV eccentricity index ya, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ya, ini hanya mengukur eccentricity ya, diameter dari antero-posterior dan lateral ke medial, dan kita bagi. Apabila eccentricity index-nya lebih dari 1 pada saat end diastole, maka volume overload. Apabila lebih dari 1 pada saat sistole dan end diastole ya, atau sistole aja, mungkin ini kita sebut dengan pressure overload. Tentunya apabila ada peningkatan tekanan pada RV, tentunya akan ada gangguan morfologi, dan gangguan morfologi itu akan menimbulkan regurgitasi, dan dari regurgitasi tersebut kita bisa estimasi tekanan dari RV ya. Tentunya dengan rumus ya, dengan rumus ini kita bisa tentukan ya, kita perlu ukur TR velocity-nya dan estimated RA pressure-nya ya, dari IVC.
Dan apabila ditambahkan, kita bisa mengestimasi right ventricular systolic pressure, estimasi ya. Dan right ventricular systolic pressure ya, ini sangat berkorelasi dengan mean PA pressure. Kita bisa ukur melalui salah satu dari parameter tersebut ya. Ini masing-masing mewakili ya. Dan PA pressure ini kita bisa ukur dari PR ya, pulmonic regurgitation velocity-nya ya. Bisa juga berikutnya kita juga bisa tentukan dari tekanan tahanan vaskuler dari paru ya. Kita juga bisa estimasi tahanan vaskuler dari paru melalui rumus Abbas yang biasa sering kita gunakan ya, dengan TR Vmax dibagi RVOT VTI dikali 10 ditambah 0,16, dan kita yakin ada significant pulmonary hypertension ya apabila PVR-nya lebih dari 3 Wood units didapat dari ukuran parameter ini. Sama dengan LV, kita dari RV kita juga bisa tentukan contractility ya. Jadi kenapa kita mengukur dP per dt? Ini tujuannya adalah mengukur contractility ya. Contractility yang sebenarnya dasarnya secara fisiologis kita melalui berbagai penelitian berkorelasi dekat dengan tau ya, dengan fungsi diastolik di mana dia sangat independen terhadap volume ya. Dari kecepatan 1 ke 2 dan normalnya adalah lebih dari 400 ya. Jadi sebagai summary ya, assessment dari RV seharusnya dilakukan secara integratif karena masing-masing parameter mempunyai pitfall ya, mempunyai pitfall sendiri-sendiri. Ya, jadi karena ini pemeriksaan yang sangat operator dependent, kita harus lakukan secara integratif. Dan yang berikutnya, karena keterbatasan dari mesin ya, sehingga kadang-kadang kita bisa underestimate dari measurement. Oleh karena itu kita harus lakukan multiple acoustic window ya. Jadi single parameter sangat tidak dianjurkan ya, karena itu sangat akan menuntun kita ke banyak kesalahan ya. Jadi dalam laporan kita harus bisa melaporkan secara kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi ukuran kualitatif dan kuantitatif kita harus masukkan ke dalam laporan. Jadi secara umum apabila ada masalah di LV atau ada permasalahan di RV, maka yang biasanya sering kita jumpai adalah peningkatan tekanan. Terima kasih, selamat siang. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia.